Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Ibu Sriyanti, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web, serta rekan-rekan mahasiswa dari program studi ilmu komputer, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Sabta Mandiri, Kabupaten Balangan. Perkenalkan, nama saya Rohiatul Jannah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai proyek website study sederhana yang saya gunakan. Proyek ini ditunjukkan untuk memenuhi komponen penilaian ujian tengah semester atau UTS pada mahkota kuliah pemrograman berbasis web tahun akademik 2025-2026. Oke, sebelum saya mendemonstrasikan hasilnya, saya ingin memaparkan sedikit latar belakang website yang saya bangun ini. Mengangkat tema biodata diri dan portofolio akademik mahasiswa. Mengapa tema ini dipilih? Karena melalui tema ini, implementasi elemen-elemen dasar HTML yang diwajibkan dalam OTS ini dapat diterapkan secara logis, relevan, dan tidak dipaksakan. Oke, tidak usah panjang lebar. Pertama-tama kita masuk ke Google Chrome dulu. Kalau kalian tidak punya aplikasinya, kalian download dulu. Cari yaitu Notepad++. Nah, ini yang ini sehubung saya sudah mendownloadnya, jadi saya langsung menggunakan aplikasi yang sudah saya download aja. Ini, oke, kita masuk di halaman ini, di praktek HTML yang pertama. Di dalam video ini fungsi utamanya itu adalah sebagai landing page atau gerbang utama yang menyambut pengunjung. Di bagian paling atas ini yaitu yang berjudul praktikum pemrograman berbasis web, yaitu yang ini. Terus di bawahnya ada teks narasi pengantar mengenai esensi perkuliahan web. Dilanjutkan dengan blog informasi biodata pribadi saya, yaitu dengan nama Rohiatul Jannah, yang beralamatkan di Lampehong. Tempat tanggal lahir saya itu Amuntai 12 Juni 2005. Sengaja saya buat demikian ini untuk memberikan penekanan informasi visual, di mana nama dan domisili dan tempat tanggal lahir beserta dengan ini praktikum pemrograman berbasis web ini terlihat lebih mencolok. Terus kita pindah ke halaman kedua, yaitu di paragraf HTML. Pada paragraf HTML ini saya menuliskan ini kata-kata ini sesuai dengan HTML gambar yang saya gunakan di sini, di gambar sini, karena saya mengambil gambarnya itu dari pemandangan. Jadi kata-katanya sini saya ambil membahas tentang pemandangan. Terus praktik yang pertama tadi kita simpan dulu di sini, di save as. Terus pilih di kolom atau foldernya harus disamakan. Terus kita cari praktek HTML ini, kita save. Yes, terus kita run. Kita cari di sini. Cari praktek HTML, kita open.
pemutaran. Kemudian hasilnya keluar seperti ini. Terus kita ke praktek yang kedua, yaitu di paragraf HTML. Setelah semuanya ditulis, kita simpan lagi seperti yang pertama tadi di step as. Terus cari ini paragraf HTML, namanya sesuaikan dengan codingan yang kita gunakan. Terus di step STP-nya kita pilih Hypertext Markup Language File. Terus kita simpan. Terus kita run lagi. Kita cari filenya. Filenya ada di sini. Cari nama filenya sesuai dengan yang kita simpan tadi, paragraf HTML. Open. Kemudian hasilnya muncul begini. Terus kita lanjut ke HTML gambar. Pada HTML gambar ini, gambarnya sama, filenya ini harus disatukan. Kalau tidak disatukan nanti hasilnya tidak keluar seperti ini. Dan ini JPEG ini diambil dari nama ujung gambar. Ini sudah saya simpan dalam satu folder. Nah, ini JPEG-nya ini diambil dari yang di sini. Oke. Ya. Semuanya ditulis, kita simpan lagi di save as. Kita cari HTML gambar. Ini step-stepnya sama semua di Hypertext Markup Language File. Terus kita simpan, kita run, kita cari filenya. Ini itu di HTML gambar ini. Nanti hasilnya bakal keluar gambar seperti ini. Kalau kalian tidak disatukan gambar dengan file gambarnya itu, hasilnya tidak akan muncul seperti ini. Terus kita lanjut lagi ke color HTML. Pada bagian color ini, atribut style, color read, ini yaitu memberi instruksi langsung kepada browser untuk memanipulasi warna font teks tersebut akan menjadi merah. Begitu juga yang di bawahnya yaitu color biru, color blue, maka ini akan menjadi biru. Terus pada bagian ini font size 50 pix ini untuk mengatur ukuran huruf secara spesifik dalam satuan pixel. Penggunaan properti ini membuktikan bahwa elemen HTML dasar dapat kita manipulasi penampilannya secara fleksibel langsung dari baris kode internal. Terus setelah itu kita simpan lagi filenya. Setelah semuanya ditulis seperti ini, kita simpan filenya sama seperti yang awal-awal tadi di sini. Terus ini step by step ini sama Hypertext Markup Language File. Terus kita simpan, terus kita run, kita cari filenya di sini.
cari sesuai dengan yang kita simpan tadi, yaitu color HTML. Kita open, kita run kan. Jadi tulisannya akan seperti ini, merah, nanti muncul merah. Terus HTML pada bagian link. Nah, pada bagian link ini, linknya kita isi sesuai dengan apa yang kita mau. Ini terserah. Kalau saya ini ambil link dari YouTube karena saya gambar ini pemandangan, jadi linknya ini saya sesuaikan dengan pemandangan juga. Terus setelah selesai seperti ini, kita simpan, kita save as lagi seperti awal-awal tadi. Kita simpan seperti ini, tapi di dalam folder yang sama. Terus have as type-nya kita samakan aja hypertext markup language file. Terus kita simpan, kita run, kita cari filenya di sini. Nah, ini HTML link. Kita open, nanti akan muncul linknya, link seperti ini. Terus kita coba buka, jadi dia akan langsung connect ke YouTube. Nah, seperti ini. Udah. Setelah semuanya selesai, ini sudah, kita gabungkan. Nah, dari praktek yang pertama sampai ke HTML link, kita gabungkan menjadi satu seperti ini. Tinggal di copy paste aja. Setelah digabungkan sama seperti yang tadi, kita simpan lagi di save as. Kita namakan itu gabungan. Tapi save as type-nya tetap di hypertext markup language file, dan ini tetap di folder pertama. Save. Yes. Maaf, ini lupa mematikan. Terus kita run. Kita cari filenya di sini. Itu HTML gabungan. Terus kita open. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Semuanya akan bergabung. Hasilnya akan seperti ini. Intinya semua folder itu diletakkan dalam satu ruang supaya tidak susah untuk mencari file-filenya. Secara keseluruhan, project website statis sederhana yang saya gunakan ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah pemrograman berbasis web ini, mengintegrasikan seluruh elemen esensial dokumen HTML sesuai dengan perintah-perintah yang disuruh. Itu mulai dari pemanfaatan struktur teks hierarki menggunakan heading, penulisan narasi informasi dengan paragraf yang dimanipulasi warnanya melalui inline styling, terus penyajian visual dengan kontrol direktori gambar yang presisi, dan selainnya. Demikian presentasi yang dapat saya
lakukan, dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.